Setelah penyerangan yang dilakukan pasukan gajah, Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim ibu bernama Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada malam menjelang dini hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi yatim. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW bermula pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi silam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penutup dari para nabi. Untuk itulah, beliau kerap disebut dengan Khatamul Anbiya. Melalui wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW juga, umat Muslim berkesempatan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hingga sekarang. Jadi, tidak ada salahnya untuk mengenal lebih dalam soal Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi terakhir dan pemimpin umat Muslim yang ada di bumi saat ini. Terlahir tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Waktu kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad melalui Abu Qatadah. Beliau bersabda, artinya, itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan diturunkannya kepadaku Al-Quran, pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah, merupakan pemimpin dari Bani Zuhroh. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy, sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Al-Ali Hasani An-Natwi melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah SAW sedang mengandung beliau. Ketika itu, ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya memiliki kemuliaan, tulis buku tersebut. B. Nabi Muhammad SAW dan ibu susunya. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham karya Ibnu Hisham, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu, Aminah, mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sejarawan menyebut, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zuaib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana, mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun, rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim. Sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa.
Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih. Tulis Munawar Halil dalam kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad. C. Wafatnya sang ibu dan kakek Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Apwa'a. Alhasil, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib, mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi umat Islam. Sebab itulah kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.